Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian saya pada tanggal 15 Agustus 2020 ini berjudul Masa Kecil, Masa Instalasi Program. Saudara-saudara, renungan ini mirip dengan renungan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 di mana Yesus mengingatkan bahwa orang yang tidak bertobat menjadi seperti anak kecil tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Injil hari ini juga mengisahkan bagaimana Yesus menerima anak-anak kecil dan memberkatinya. Yesus memberi perhatian istimewa kepada anak-anak. Alasan Yesus adalah anak kecil itu menduduki peran yang penting dalam rangka kelanjutan hidup spesies manusia di bumi ini. Saya setuju dengan pendapat bahwa bagian paling penting dari pendidikan anak adalah waktu umur kanak-kanak sampai masuk remaja, kira-kira lulus SD. Seumpama komputer, masa kanak-kanak ini adalah masa di mana dalam mental anak ditanamkan berbagai macam program dasar sebagai bekal hidup di kemudian hari. Sesudah masa itu, program-program tambahan sekedar aksesoris saja yang mudah diinstal dan di-uninstall. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang beraliran intoleran sudah sejak anak itu kecil, menanamkan program bahwa orang yang tidak seagama itu kafir, masuk neraka. Karena mereka tahu masa kecil ini adalah masa yang masih kosong dalam benaknya, sehingga begitu mudah diinstal mengenai hal-hal yang intoleran itu. Sebagai imam, saya pernah bertugas pada lembaga pendidikan calon romo di seminari selama 16 tahun untuk membantu menyiapkan para calon agar menjadi imam yang berkualitas. Saya perlu memahami masa kanak-kanak para calon. Pernah ada seorang frater yang baik, gembira, nilai-nilai akademisnya cukup, tetapi tidak bisa diserai tanggung jawab dan sulit berdisiplin. Minat rohaninya juga pas-pasan, dan yang penting dia sulit menjawab kalau ditanya ingin menjadi imam macam apa. Jawaban yang diberikan ialah ingin menjadi romo yang sederhana, biasa-biasa saja. Nampaknya bagus ya, sebagai ungkapan kerendahan hati. Tetapi melihat hidup hariannya, jawaban itu menjadi tanda bahwa konsep hidupnya kabur. Tidak punya ambisi untuk maju. Ternyata konsep yang secara tidak sengaja ditanamkan dalam mentalnya yaitu hidup adalah sekolah dan tulan, bermain-main saja. Adalah mudah meramalkan masa depan frater tersebut. Jika nanti selesai pendidikan dan ditahbiskan, dia akan menjadi imam yang kesibukannya tulan-tulan, main-main saja. Hidup adalah sekolah dan tulan. Selesai sekolah tinggal tulan-tulan. Hal itu berarti setelah tahbisan, aktivitas utamanya adalah tulan. Tidak mampu diserai tanggung jawab dan tidak punya disiplin.
Bisa dibayangkan orang semacam ini kalau menikah, dia akan menjadi bapak yang leda-lede, iso golek senenge dhewe. Seumpama komputer, program yang diinstalkan hanya game saja. Tidak ada Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, atau program pokok lainnya. Monsieur Suharyo, Bapak Kardinal kita, mengimbaukan agar anak-anak sejak kecil tanpa melupakan yang lainnya diajari 3 hal, yaitu berterima kasih, meminta maaf, dan meminta tolong. Gagal mengajari 3 hal tersebut berarti orang tua merancang anaknya untuk menjadi anak yang gagal dalam seluruh hidupnya. Para orang tua yang memanjakan anaknya sebaiknya berhenti berharap bahwa anaknya nanti akan tahu berterima kasih, bisa meminta maaf, dan merawat orang tuanya. Mengapa? Karena diam-diam orang tua sudah menginstal konsep dalam mental anaknya yang berbunyi kira-kira demikian. Orang tua harus merawat anak, bukan anak merawat orang tua. Lebih dalam lagi, Yesus mengajarkan agar anak kecil itu mempunyai relasi baik dengan Tuhan. Dengan memberi berkat berarti Yesus membukakan pintu, membuka akses, mengaktifkan tombol relasi anak dengan Allah Bapa di surga. Demikianlah ketika orang tua mendoakan anak berarti menyerahkan pemeliharaan anak kepada kuasa Allah. Dan ketika dia memberkati anaknya dengan membuat tanda salib pada dahinya, berarti dia membersihkan jalur batin anak itu sebagai saluran rahmat Allah. Mengenai anak yang mempunyai kerajaan surga sudah saya jelaskan pada hari renungan hari Selasa tanggal 11 Agustus bahwa anak itu tidak menyimpan dendam masa lampau dan merancang kecemasan di masa depan karena percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Istilahnya, seorang anak mampu menikmati kondisi saat kini dan sini. Enjoy the present moment bersama Allah. Surga itu ada di dekat kita. Kerajaan Allah sudah dekat, sabda Yesus. Kalau kita tidak bisa berbahagia saat ini, janganlah berharap bisa berbahagia di hari esok. Wahai para orang tua, masukkanlah program yang benar dalam diri anak-anak dan doakan serta berkati mereka setiap hari. Dan jangan lupa bertanya pada diri sendiri, program apa yang diinstalkan pada mental Anda. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.